tawilah, tapi panjangnya sama, yaitu 2 alif atau 4 harakat. Oke, siap. Saya lanjutkan dulu. Fokus nggih, yuk baca dulu sampai di sini sahabat Al-Qur'an. Sabun sudah dibaca? Kalau sudah saya sekarang yang baca giliran nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. Oke, siap. Saya ulang yang ini, saya perinci, lanjut kepada sifatul huruf secara lazimah. Siap, udah. Wala matobi'i, apabila ada fathah diikuti alif, panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Yatamannaw, gunnah musyaddadah. Jadi dimasukkan ke nunnya, jangan terburu-buru, tetap kita tahan 3 harokat dulu. Yatamannawnahu a. Naunya haflin. A disebut dengan matsilah. Apa matsilah? Apabila ada dhamir yang berhadapkan dhamma panjang atau kasrah panjang, maka disebut dengan matsilah. Kalau matsilah itu ketemu dengan hamzah bentuknya alif dan ada coret panjang kayak ini di atas, maka disebut dengan matsilah tawilah. Panjangnya 2 alif atau 4 harokat. Abadan bima disebut dengan iklab. Iklab itu hurufnya cuma 1. Gampang ya. Kalau ada tanwin atau nun sukun ketemu dengan ba, maka disebut dengan iklab. Ma sama dengan la, disebut dengan matobi'i, maka panjangnya sama, jangan sampai tidak sama. Wala yatamannawnahu abadan bima, itu yang sudah berubah. Jadi itu sudah menjadi mat godrong dia. Sabun harfulin aidihim, dinya baru matobi'i. Wallahu alimun bizzalimin. Guys, syukur kasih kopinya udah. Insyaallah sudah tidak ngantuk saya. Wallahu tafkhim. Wallahu tebal. Jangan mencucu, apalagi kita membaca wallah. Tapi kalau belum dapat, tetap kita usahakan dulu nggih. Lainnya matobi'i. Ini juga matobi'i. Iklab sama, cuman bedanya apa? Kalau ini tanwinnya dhamma tanwin, ini tanwinnya fathah tanwin. Iklab bizzalimin, itu gham syamsiyah, Allahnya matabi'i, min mat alif bisukun. Oke, kita bahas sekarang dari sifatul huruf. Wanya sifatnya apa saja? Kita ulang dari makhrajnya. Makhrajnya asyafatain, kedua bibir kita, bibir atas dengan bibir bawah kita ketemukan sambil kita mencucukkan atau monyong bibir kita. Sifatnya apa saja? Itu dari segi udara. Kita hafalkan dulu nggih. Jadi sifat yang secara lazimah itu ada yang berlawanan, ada yang tidak berlawanan. Kalau yang berlawanan, contoh kayak dari segi suara, dari segi nafas, dari segi lidah, serta dari sulit tidak sulitnya. Itu kalau yang berlawanan. Jadi ada berapa semuanya? Ada 11. Contoh, kalau dari segi nafas, ada 2, yaitu jahar, lawannya hamas. Apa sahabat Al-Quran? Jahar, lawannya hamas. Hamas, hurufnya ada 10, disingkat menjadi fahassahu sakhsun sakata. Jadi selebihnya itu, dia itu masuk kategori apa? Yaitu masuk kategori jahar. Jadi ini kan tidak masuk kategori fahassahu sakhsun sakata. Dari Allah, dari segi nafas, dia itu jahar. Sabun, lanjut. Kalau dari segi suara ada 3 sifatul huruf. Yang pertama syiddah. Syiddah itu tertahannya suara. Lawannya yaitu rakhawah. Di pertengahan antara rakhawah dengan syiddah ada sifat namanya tawassut atau bainiyah. Artinya ada aliran yang sempurna suaranya, ada yang aliran sedang. Jadi pertengahan, tidak terlalu sempurna, tidak terlalu tertahan. Ya, namanya juga sudah pertengahan. Itu nggih. Jadi kalau yang syiddah hurufnya ada berapa? Ada 8, disingkat menjadi baju di toko Akita atau ajid kotin bakat atau ajid kotin bakat. Itu yang syiddah.
Karena yang paling banyak itu rakhawah, maka kita jangan menghafalkan yang rakhawah. Cukup kita menghafalkan yang syiddah sama yang bainiyah atau al-bainiyah atau yang tawassut. Kalau tawassut ada 5, disingkat menjadi lin umar. Jadi waw dari segi suara dia itu masuk kategori rakhawah atau rikhwah karena dia tidak masuk di baju di toko Akita ataupun masuk di lin umar. Jadi sisanya masuk kepada rakhawah. Bisa dipahami sahabat Al-Quran? Kalau terlalu cepat mohon dikasih tahu. Kalau dari segi lidah itu ada 4 nggih. Yang pertama, terangkatnya pangkal lidah atau tidak terangkat, disebut dengan tebal dan tipisnya. Disebut dengan isti'la, lawannya istifal. Kalau isti'la itu pangkal lidah kita terangkat. Hurufnya ada 7. Khoso, do, go, to, kof, dan zo. Itu yang istilah. Sisanya dia masuk kepada istifal. Jadi sangat mudah kok kalau kita menghafalkan. Jadi kita cukup menghafalkan yang pendek-pendek saja dulu. Tapi tidak usah 1 kali karena jenengan repot nggih. Banyak urusan. Cukup 1 saja. Contoh hari ini kita ambil yang dari segi nafas, besok dari segi suara, besok lagi dari segi lidah. Terus seperti itu. Sehingga kenapa? Karena saya akan sering mengulang-ulang sampai sahabat Al-Quran semuanya paham. Karena jenengan paham, pasti nanti pindah lagi gabung di sahabat-sahabat Al-Quran yang lain. Pasti nanti ada sahabat baru lagi ingin belajar sifatul huruf. Begitu maksudnya. Oh monggo. Sampun nggih? Sampun? Cukup nggih? Cukup nggih? Sudah jam 20.59. Alhamdulillah. Monggo yang mau tadarusan bersama saya monggo. Kalau masih saya maksimal sampai bawah monggo saya ulas satu-satu. Wow, dari segi udara dia itu jahar, artinya tertahannya udara kita. Au, tertahannya nafas kita. Sedangkan dari